Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Ketika pandang mata Keng Hong menurun lagi, pandang matanya seolah-olah menempel dan melekat pada sepasang bibir itu. Sukar dikatakan mana yang lebih indah antara mata dan bibir itu. Bentuknya seperti gendewa dipentang, dan warnanya merah membasah, segar dan membuat Keng Hong tanpa disadarinya sendiri menelan ludah seperti seorang kehausan melihat buah yang segar. Kemudian sinar mata Keng Hong makin liar memandang ke bawah dan apa yang dilihatnya benar-benar membuat dia terpesona. Gadis ini amat cantik jelita, sikapnya agung dan pendiam, dan bentuk tubuhnya sukar dilukiskan dengan kata-kata sungguh pun pakaian sutera putih itu membungkusnya. Pendeknya, kalau Cui Im merupakan gadis yang luar biasa cantiknya dan yang tidak pernah sebelumnya dia temukan atau impikan, kini gadis baju putih ini merupakan seorang gadis yang tak pernah dia sangka terdapat di dalam dunia. Hidung belang, sudah puaskah engkau meneliti dan menaksir diriku? Pertanyaan ini halus dan merdu terdengar oleh telinga, namun bagaikan pisau berkarat menggores jantung. Keng Hong belum tentu akan menjadi semerah itu kedua pipinya kalau dia menerima tamparan keras. Oh, aku. Ia menggagap, berusaha mengelak dari pandangan mata yang begitu halus namun tajam menembus dada. Aku tahu, engkau hidung belang seperti gurumu, akan tetapi perlu kau ketahui bahwa aku bukanlah seorang wanita murah seperti dia itu. Dengan dagunya yang meruncing halus, gadis itu menuding ke arah depan, ke arah Cui Im yang mengemudikan kereta. Keng Hong menghela napas panjang dan tak terasa lagi dia mengangkat kedua tangan yang terbelenggu itu untuk menggosok-gosok hidungnya yang dua kali dikatakan belang. Ketika kedua tangannya menggosok-gosok hidung ini, seolah-olah baru tampak olehnya bahwa pergelangan kedua tangannya dibelenggu, terikat oleh sehelai tali sutera hitam yang amat kuat. Ia menaksir-naksir berapa kekuatan belenggu ini. Jangan mencoba untuk mematahkan belenggu, gadis itu seakan dapat membaca pikirannya. Selain kau takkan berhasil, juga kalau kau banyak tingkah, aku akan menyeretmu di belakang kereta. Wah, kiranya si jelita ini malah lebih galak daripada Cui Im, pikir Keng Hong. Dia kembali menatap wajah itu dan melihat betapa gadis itu tenang seperti air telaga, dan matanya merenung jauh ke depan. Dia dianggap seperti lalat saja, atau bahkan tidak ada. Keng Hong penasaran. Dia bukanlah seorang yang tidak mengenal budi. Gadis ini telah menyelamatkan nyawanya, tidak mungkin dia yang sudah diselamatkan nyawanya diam saja seperti seorang yang tidak mengenal budi. Nona. Akan tetapi dia tidak melanjutkan karena gadis itu sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak memperhatikan tanda-tanda bahwa dia mendengar panggilannya. Keng Hong bergidik. Gadis ini seperti arca saja. Arca dari batu pualam yang halus dan dingin. Akan tetapi melihat bibirnya yang begitu merah membasah, melihat kemerahan pada rongga mulutnya ketika tadi bicara, kilatan giginya yang kecil rata dan putih, semua ini membayangkan darah muda yang panas. Setelah kini berdiam diri, sikapnya benar-benar luar biasa dinginnya, sedingin salju di utara. Nona. Ia tidak putus asa dan memanggil lagi lebih keras. Namun gadis itu tetap diam, jangankan bergerak melirik pun tidak. Bledek. Dek. Dor, kereta melalui jalan yang berbatu, rodanya menumbuk batu-batu yang besar sehingga kereta itu terguncang hebat, bahkan hampir roboh miring. Hei. Keng Hong mengatur keseimbangan tubuhnya dan kaget sekali, akan tetapi kereta berjalan terus dan amatlah kagumnya menyaksikan betapa gadis baju putih di depannya itu masih tetap seperti tadi, tidak bergerak, tidak berguncang, juga tidak kaget. Wah, seperti orang mati saja. Keng Hong tertegun sendiri. Jangan-jangan dia ini sudah mati. Matanya terbuka akan tetapi manik mata itu sama sekali tidak bergerak, napasnya pun seolah-olah berhenti. Nona. Kembali tiada jawaban. Keng Hong mulai khawatir dan mendekatkan kedua tangannya yang terbelenggu itu ke depan hidung kecil mancung itu, hendak menyatakan apakah napas Nona itu masih ada. Dan tangannya tidak merasakan sesuatu. Gadis ini telah mati. Ia menjadi panik dan menurunkan tangan hendak menyentuh urat nadi lengan Nona itu. Plak! Kedua tangannya ditampar dan Nona itu membuka mulut. Kau mau apa? Ingin diseret di belakang kertakah?
Keng Hong kaget setengah mati sampai pantatnya terloncat dari tempat duduknya. Walah! Kau bikin kaget aku saja, Nona. Hampir mati aku merasa kaget. Kusangka Kau tidak bernapas lagi. Begini goblokkah murid Shinjiu Qiamong sehingga tidak tahu orang sedang melakukan latihan Pikai Hoan Hiat, menutup hawa mengatur jalan darah. Oh! Keng Hong hanya dapat mengeluarkan suara oh saja karena makin lama makin kagum dan heran. Ia pernah mendengar dari suhunya akan ilmu Pikai Hoan Hiat ini, sebuah ilmu untuk selalu mengadakan pengontrolan tentang jalan darah dan yang berhubungan dengan sinkang, namun ilmu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah tinggi tingkat kepandaiannya. Dan nona cilik ini telah melatihnya di dalam kereta yang berguncang-guncang. Biarpun hanya mengeluarkan suara oh sejak tadi, namun suara ini jelas membayangkan kekaguman, dan hal ini agaknya terasa oleh gadis itu yang tentu saja sebagai seorang manusia normal, terutama wanita, amat senang hatinya mendapat pujian. Kau mau apa sih, panggil-panggil orang terus? Nona, aku Shichia Keng Hong bukanlah orang yang tidak mengenal budi. Aku telah berhutang nyawa kepadamu. Aku tidak pernah mengutangkan nyawa. Aku telah Nona selamatkan dari pedang Cui Im. Sudah jauh begitu ya hubunganmu dengan Suci sehingga kau menyebut namanya begitu saja? Wajah Keng Hong menjadi merah sekali. Nona ini boleh jadi pendiam, akan tetapi seperti biasanya orang pendiam, sekali mengeluarkan kata-kata selalu akan menusuk jantung. Kumaksudkan, Nona Be Cui Im. Aku telah kau tolong dan selain pernyataan terima kasihku, aku pun selamanya tidak akan melupakan budi pertolongan itu. Akan tetapi, setelah menyelamatkan nyawaku yang tak berharga ini, mengapa Nona menawan aku? Hei, awas Sumai. Dia itu laki-laki pandai sekali merayu, melebihi gurunya. Jangan-jangan kau nanti dirobohkan rayuannya yang manis seperti madu. Hihihihi, dari depan Cui Im berkata dengan suara mengejek. Gadis baju putih itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya. Sejak kapan aku dapat dirobohkan rayuan orang? Tidak semudah engkau aku dapat dipikat rayuan bocah ini, Suci. Hehehe, bocah ya? Dia itu bocah? Hihihihi, tunggu saja kau, Sumai, kalau sudah berada dalam pelukan dan belayannya, nanti. Suci, diam. Gadis itu membentak. Alisnya yang hitam panjang itu melengkung indah. Cui Im tidak bicara lagi, hanya terdengar ia ketawa dan mencambuk 4 ekor kuda itu sehingga jalannya kereta makin kencang. Kembali Keng Hong tergoncang-goncang, akan tetapi dia segera dapat mengerahkan sinkangnya dan kini dia duduk diam tak bergerak seperti Nona di depannya. Mulailah Nona itu memandangnya, dan biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, namun pandang matanya penuh pengertian bahwa pemuda di depannya ini memiliki sinkang yang hebat. Nona, jangan perhatikan omongan Cui. Dia itu. Aku sama sekali tidak membujuk rayu Nona, melainkan hendak bertanya mengapa setelah Nona menyelamatkan nyawaku, kini menawanku. Ibuku yang menyuruh, aku hanya pelaksana, jawabnya sederhana. Dan jangan mengira aku menolongmu. Kalau tidak ingin memenuhi perintah ibu biar Suci mau membunuh 1000 orang macam engkau, aku tidak akan peduli. Wah, pahit benar ucapan ini, pikir Keng Hong. Akan tetapi tak mungkin dia bisa marah menghadapi seorang gadis seperti ini. Ibumu? Siapakah dia, Nona? Lam Hai sini. Oh. Tadinya Keng Hong mengira bahwa Nona ini sebagai Sumoi dari Cui Im tentulah murid kedua Lam Hai sini. Kiranya bukan hanya muridnya, malah putrinya. Pantas saja, biarpun disebut Sumo oleh Cui Im, akan tetapi memiliki tingkat ilmu kepandaian yang lebih tinggi dan juga disegani oleh sucinya itu. Kau sudah mengenal nama ibuku? Sudah, Nona, ibumu adalah datuk pertama dari Butek Sukui, bukan? Kau hanya mendengar saja dari Suci tentu. Aku sudah pernah bertemu dengan 3 orang dari Butek Sukui yang semuanya kalah oleh suhu. Sombong. Kalau bertemu ibu, suhumu akan mampus sampai 100 kali. Nona, bolehkah aku mengetahui namamu? Alis yang indah itu terangkat, mata yang bagus itu mengeluarkan sinar berapi dan mulut yang segar itu membentak. Kau. Selain hidung belang, juga ceriwis sekali. Hihihihi, Sumai.
Tidak benarkah kata-kataku bahwa dia pandai merayu? Suci, berhenti dulu. Kereta berhenti secara tiba-tiba dan hal ini saja membuktikan betapa pandainya Cui Im menguasai 4 ekor kuda yang menarik kereta, dan betapa kuat kedua lengan yang kecil itu. Alis nona baju putih itu masih berdiri ketika ia melolos sabuknya yang putih panjang. Lalu tanpa banyak cakap ia mengikat kedua kaki Kang Hong dengan ujung sabuk dan setelah itu ia melempar tubuh pemuda itu ke belakang kereta. Jalan terus, Suci. Hihihihi. Agaknya engkau pun tidak tahan terhadap rayuannya, Sumai. Hati-hatilah, engkau sama sekali belum berpengalaman. Diam, Suci, bentak gadis itu sambil merengut dan kereta dijalankan cepat oleh Cui Im yang terkekeh-kekeh. Kini tubuh Kang Hong yang rebah terlentang di belakang kereta, diseret di atas tanah berbatu. Kedua tangannya dibelenggu, kedua kakinya diikat ujung sabuk sedangkan ujung sabuk lainnya diikatkan pada tiang kereta oleh gadis itu. Sabuk itu cukup panjang sehingga tubuh Kang Hong terpisah 4 meter dari kereta. Pemuda ini cepat-cepat mengerahkan sinkang untuk melindungi tubuh belakangnya yang terseret. Kalau tidak kuat sinkangnya, tentu kulit tubuh belakangnya akan habis babak bundas. Biarpun kini hawa sakit di tubuhnya melindungi kulitnya, namun tidak dapat melindungi pakaiannya sehingga sebentar saja habislah pakaiannya di bagian belakang, compang-camping tidak karuan. Diam-diam dia mengutuk. Wah, gadis setan. Benar-benar seperti iblis-iblis betina dua orang gadis itu, sungguh pun kekejian mereka itu agak berbeda. Cui Im cabul dan pengejar kepuasan hawa nafsu, sebaliknya semuanya ini alim dan pendiam, akan tetapi keduanya memiliki kekejaman yang sama. Bahkan boleh jadi gadis baju putih ini lebih kejam lagi. Kang Hong yang rebah terlentang dan terseret di belakang kereta kini dapat melihat keadaan di kanan kiri kereta sampai jauh di depan. Mereka melalui jalan sunyi di pegunungan, jauh dari dusun-dusun. Diam-diam dia berpikir dan ingin sekali melihat apakah dua orang gadis iblis itu akan tetap menyeretnya seperti ini kalau melalui dusun dan kota? Apakah mereka akan membiarkan dia terseret dan menjadi tontonan? Tentu penguasa setempat akan turun tangan kalau melihat peristiwa ini, akan tetapi penguasa manakah yang sanggup melarang dua orang gadis iblis itu? Tiba-tiba Kang Hong melihat di depan sebelah kiri muncul dua orang penunggang kuda, dua orang laki-laki tinggi besar berusia 50 tahun yang menghadang kereta dengan senjata golok di tangan, memberi isyarat dengan tangan agar kereta dihentikan. Cui Im menghentikan kereta itu dan memandang dengan alis berkerut marah. Kalian ini mau apakah? Apakah perampok-perampok buta? Angkiam Tau Sian Li. Masih berpura-pura tidak mengenal kami Tian Te Siang Tu, sepasang golok bumi langit? Kami memenuhi perintah suhu untuk minta tawananmu, murid Sin Jiu Kiam Ong. Memandang muka suhu kami, harap kau suka mengalah. Jawaban ini keluar dari mulut kakek yang sebelah kiri dan setelah kini berhadapan, Cui Im baru melihat jelas betapa muka kedua orang kakek itu serupa benar. Teringatlah ia akan murid kembar dari Pak Jiu Sian Ong, maka ia tertawa mengejek. Hihihihi, jangan hanya kalian Tian Te Siang Tu yang maju meminta tawanan, biarpun gurumu sendiri yang datang takkan kuberikan. Kalian mau apa? Angkiam Tau Sian Li. Kami masih memandang muka gurumu maka masih bicara dengan baik-baik. Akan tetapi engkau sombong. Turunlah dan mari kita lihat siapa yang lebih unggul di antara kita. Yang unggul berhak membawa pergi murid Sian Jiu Kiam Ong. Bagus, kalian sudah bosan hidup. Cui Im meloncat turun dari kereta sambil mencabut pedang merahnya. Akan tetapi begitu meloncat dan menerjang, Cui Im mengeluh karena baru teringat ia akan keadaannya, akan tenaga sinkang yang sebagian besar telah lenyap semenjak malam tadi ia bermain cinta dengan Kang Hong. Apalagi sekarang yang dihadapinya adalah dua orang murid Pak Jiu Sian Ong yang merupakan seorang di antara 4 datuk butek Sukui. Kalau dalam keadaan normal sekalipun, tak mungkin ia dapat menangkan pengeroyokan dua orang ini dan mungkin hanya akan dapat mengalahkan seorang di antara mereka. Akan tetapi sekarang, dengan sinkangnya habis setengahnya lebih, melawan seorang di antara mereka sekalipun ia takkan menang. Kang Hong yang kini sudah bangkit duduk karena kereta itu tidak menyeretnya lagi, melihat betapa Cui Im terdesak hebat oleh dua orang laki-laki bersenjata golok yang berjuluk sepasang golok bumi langit itu. Untung bahwa pedang Cui Im benar-benar hebat, kalau tidak, tentu dalam beberapa gebrakan saja ia akan roboh.
Cui Im mainkan pedangnya secepat mungkin, dan biarpun ia sama sekali tidak mampu melakukan serangan balasan namun ia masih dapat mempertahankan dirinya dengan gerakan pedang dan juga sambil mengelak ke sana kemari. Ia terdesak hebat dan menurut taksiran Kang Hong, tidak sampai 10 jurus lagi gadis itu tentu akan roboh. Sumoy, tidak lekas membantuku, menunggu apa lagi? Cui Im yang repot itu akhirnya berteriak-teriak. Kang Hong hanya melihat Muili, tirai, kereta itu tersingkap dari dalam, kemudian berkelebat segulung cahaya putih berturut-turut 2 kali. Cahaya ini menyebar ke arah 2 orang kakek yang mendesak Cui Im dan mereka cepat menangkis dengan pedang. Namun mereka berteriak kesakitan dan meloncat ke belakang. Ternyata pangkal lengan kedua orang kakek itu telah terluka mengeluarkan darah. Yang melukai mereka adalah 2 butir bola putih yang halus permukaannya namun mempunyai duri-duri runcing dan ketika 2 bola tadi berhasil ditangkis, bola itu tidak runtuh ke atas tanah melainkan melesat dan melukai lengan mereka. Ketika 2 orang kakek itu melihat wajah Ayu yang tersembul keluar dari balik tirai, mereka terkejut dan cepat menjura ke arah kereta. Kiranya Songbun Siuli, gadis cantik berkabung, juga hadir di sini. Maafkan kelancangan kami. Setelah berkata demikian, kakek kembar itu lalu membalikkan tubuh dan berlari pergi. Hei, kembalilah. Mari kita bertanding sampai 1000 jurus. Belum bolong dadamu sudah lari, pengecut. Cui Im berteriak-teriak menantang. Suci, jalan terus, terdengar gadis baju putih yang kini dikenal julukannya oleh Kang Hong berkata halus. Kereta berjalan lagi amat kencangnya, dan terpaksa Kang Hong merebahkan diri telentang lagi, diseret-seret kereta. Ia bergidik kalau mengingat julukan gadis baju putih itu. Songbun Siuli, gadis cantik berkabung. Mengapa berkabung? Pantas saja pakaiannya serba putih, bahkan senjatanya yang lihai, sabuk yang kini mengikat kedua kakinya, juga putih dan senjata rahasia yang berbentuk bola itu pun putih. Cepatlah, Suci. Setelah murid-murid Pajiu Siang Ong muncul, kurasa yang lainnya akan muncul pula. Untung engkau berada di sini, Sumoy, kalau tidak. Wah berabe juga. Aku kehilangan sebagian besar sinkang di tubuhku, karena bocah setan itu. Apa? Mengapa dan bagaimana? Songbun Siuli bertanya heran. Benar, aku disedot habis olehnya, keparat. Setelah malam tadi, entah bagaimana aku pun tidak tahu. Dia memang hebat, aku sampai lupa diri dan aku tersedot habis. Suci, diam. Kau tahu aku tidak sudi mendengarkan omongan-omonganmu yang cabul. Kereta berjalan terus lebih cepat lagi. Kang Hong tertegun mendengar omongan mereka itu. Dia sendiri pun tidak tahu mengapa Cui Im menjadi lemah. Tersedot olehnya? Ia teringat akan peristiwa di Kunlun San, di mana tanpa dia sadari dia pun telah menyedot sinkang dari Qiang Tojin dan tosu-tosu lain. Akan tetapi ketika itu dia menghadapi pukulan sinkang yang amat berat. Sedangkan malam tadi dengan Cui Im. Dia tetap tidak mengerti. Diam-diam dia kagumi Songbun Siuli. Betapa lihai gadis muda itu. Hanya dengan 2 butir bola saja dia mampu mengusir murid-murid Pajiu Sian Ong yang dia lihat tadi amat lihai ilmu goloknya. Lewat tengah hari, ketika matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di sebuah hutan dan jauh di depan menjulang tinggi pegunungan yang rupanya banyak dusun-dusunnya karena dari jauh sudah tampak genteng-genteng rumah yang kemerahan. Kang Hong yang diseret kereta mulai merasa tersiksa karena selain haus dan lapar, juga debu yang mengebul dari roda kereta itu seolah-olah dilemparkan kepadanya semua, membuat rambut dan alisnya menjadi putih, juga mukanya menjadi putih semua. Bernapas pun sukar di dalam kepulan debu yang tebal ini. Tiba-tiba Cui Im berseru nyaring dan tangan kirinya menyambar 2 batang anak panah yang menyambarnya. Hebat kepandaian ini dan diam-diam Kang Hong yang melihat itu menjadi kagum. Jalan terus, Suci. Biar aku yang melayani mereka, berkata Songbun Siuli dengan suara dingin. Kini berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu gadis itu telah berdiri di atap kereta, lalu minta pinjam cambuk kuda yang tadi dipegang Cui Im. Cambuk ini cukup panjang dan dengan tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanannya memegang gagang cambuk, Songbun Siuli berdiri dengan gagah tak bergerak, hanya matanya saja yang memandang tajam ke depan. Tiba-tiba dari arah kiri menyambar 3 batang anak panah,
sebuah ke arah Cui Im dan yang kedua ke arah Songbun Siuli dan anak panah yang datang menyambar sekali ini, biarpun warnanya juga hitam seperti tadi, namun mengandung kecepatan dan tenaga dahsyat sehingga mengeluarkan bunyi mendesing. Cui Im tidak mempedulikan datangnya anak panah yang menyerangnya, melainkan mencurahkan seluruh perhatian kepada kendali 4 ekor kuda yang dipegangnya dan dibalapkannya cepat. Ia sudah percaya penuh akan penjagaan sumoinya dan kepercayaan ini pun tidak disia-sia. Terdengar bunyi cambuk meledak-ledak, dan 3 batang anak panah itu sudah kena digulung dan dibelit ujung cambuk. Kang Hong melongo melihat itu dan dia lebih terbelalak lagi ketika nona baju putih itu menggerakkan cambuknya, membuat 3 batang anak panah meluncur ke arah kiri dan terdengar jerit-jerit mengerikan disusul terjungkalnya tubuh 3 orang yang tadi bersembunyi di balik batang pohon. Ternyata nona baju putih yang lihai sekali itu telah meretur anak panah kepada pemiliknya masing-masing dan secara kontan keras telah membalas mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras yang bergema di seluruh hutan itu, seolah-olah suara raksasa yang sakit. Padahal suara itu adalah suara banyak orang yang mengucapkan sebuah kalimat secara berbareng. Atas perintah Pak San Kuyong, kami mohon tawanan murid Shinjiu Kiamong ditinggalkan di hutan ini. Suci, berhenti sebentar, kata Songbun Siuli dengan suara halus. Kereta berhenti dan kini tampaklah puluhan orang, sedikitnya ada 30 orang yang mengurung kereta itu dalam jarak 50 meter. Mereka itu tadinya bersembunyi di balik pohon-pohon dan di dalam gerombolan-gerombolan. Terdengar suara Songbun Siuli yang berdiri di atas kereta dengan cambuk di tangan, suaranya masih tetap halus merdu, namun kini dikerahkan dengan penggunaan tenaga hikang sehingga menjadi nyaring dan bergema lebih dahsyat daripada suara banyak orang tadi. Murid Shinjiu Kiamong menjadi tawanan Lam Hai sini. Di sini ada Songbun Siuli dan Angkiam Tok Xianli yang melindunginya, siapapun tidak boleh mengganggu tawanan. Kang Hong yang kini sudah duduk di atas tanah, diam-diam memandang dengan hati geli. Dia tidak tahu siapakah adanya banyak orang-orang laki-laki yang tinggi besar dan kelihatan galak-galak itu, akan tetapi yang dia tahu adalah bahwa dia dijadikan rebutan. Dijadikan rebutan di antara tokoh-tokoh Kang Ou, bukan tokoh-tokoh kaum bersih seperti ketika gurunya dahulu dikepung di Kiam Koksan, melainkan tokoh-tokoh hitam yang amat lihai. Namun, baik tokoh bersih maupun tokoh sesat, semua memiliki pamrih yang sama yaitu menghendaki Siang Bok Kiam dan warisan mendiang suhunya. Ini timbullah keinginan hatinya untuk mencari dan mendapatkan pusaka peninggalan suhunya. Kalau semua tokoh Kang Ou menginginkan pusaka itu, sudah barang tentu amat berharga dan penting. Kini para pengurung itu ketika mendengar disebutnya nama Songbun Siuli, menjadi ragu-ragu dan mereka terdiam, kemudian muncul 4 orang tinggi besar yang usianya sudah 40 tahun lebih. Tangan masing-masing memegang sehelai rantai baja yang digantungi sebuah tengkorak manusia. Melihat rantai dengan tengkorak itu teringatlah Kang Hong akan kakek tinggi besar berkulit hitam arang yang matanya putih telinganya seperti telinga gajah dan badannya berbulu, yaitu Pak San Kuyong. Kakek itu pun senjatanya sehelai rantai besar dengan 2 buah tengkorak pada kedua ujungnya. Hanya bedanya, 4 orang laki-laki ini, rantainya bertengkorak 1. Kami Pak San Suliong, 4 naga pegunungan utara, jauh-jauh datang melakukan perintah suhu. Mengingat akan sahabat segolongan, biarlah kami menyampaikan salam suhu kepada Jiwie Xiaochia, nona berdua, untuk disampaikan kepada Lam Hai sini dan salam kami sendiri kepada Jiwie. Kemudian, mengingat akan persahabatan, harap Jiwie luluskan kami meminjam sebentar tawanan itu. Hihihihi. Enak saja membuka mulut. Cui Im tertawa mengejek. Kami yang susah payah menawan, kalian yang hendak memboyong. Aturan mana ini? Lebih baik kalian pergi dari sini dan sampaikan kepada Pak San Kuyong bahwa kalau dia menghendaki tawanan, biarlah dia mencoba merampasnya dari tangan guruku. Suci, tidak perlu banyak bicara melayani mereka. Pak San Suliong harap tahu diri dan jangan mengganggu kami. Betapapun juga, kami tidak akan menyerahkan tawanan, kata gadis baju putih sambil menudingkan telunjuknya ke arah 4 orang tinggi besar itu. Kalau begitu, terpaksa kami akan menguji kepandaian Jiwie. Apakah cukup patut menjadi pengawal tawanan penting? Bagus, majulah. Mendengus dari hidungnya. Songbun Siuli dan Angkiam Tok Xianli sudah meloncat turun. Cui Im masih belum normal tenaga sinkangnya, belum pulih seperti biasa. Akan tetapi tidaklah selemah tadi karena di sepanjang jalan gadis ini telah melatih nafas menghimpun tenaganya yang tercecer.
Ia masih dapat mengandalkan ilmu pedangnya yang memang hebat dan pedang merahnya yang ampuh. Adapun gadis baju putih itu sudah memutar cambuknya sehingga terdengar bunyi ledakan-ledakan nyaring. 4 orang tinggi besar itu menyambut 2 orang nona ini dengan sambaran rantai mereka dan terdengarlah suara bersiutan, tanda bahwa mereka itu bertenaga besar sekali dan dari mulut tengkorak-tengkorak itu kadang-kadang mengebul asap putih yang beracun. Pertandingan 2 lawan 4 ini berlangsung seru, akan tetapi Kang Hong yang duduk di belakang kereta dapat melihat jelas betapa sesungguhnya Cui Im hanya melawan seorang saja sedangkan yang 3 orang lawan diborong oleh Song Bun Siuli. Makin kagumlah hatinya menyaksikan nona baju putih itu. 3 rantai tengkorak yang mengepungnya tak boleh dipandang ringan karena ternyata bahwa naga-naga dari Paksan itu benar-benar berkepandaian tinggi, malah kalau dibandingkan dengan Tian Te Siang Tu murid Pajiu Sian Ong, agaknya masih lebih berat 4 orang ini. Namun pecut di tangan Song Bun Siuli amat lincah gerakannya, menyambar-nyambar dengan suara nyaring seperti halilintar mengamuk dan mengancam kepala 3 orang lawannya. Asap putih yang mengepul dari mulut 4 tengkorak itu adalah hawa beracun, akan tetapi menghadapi ini, 2 orang murid Lam Hai Sini tentu saja memandang rendah karena guru mereka adalah ahli racun nomor 1 di dunia ini. Baik Song Bun Siulu maupun Cui Im sudah mengeluarkan sehelai sapu tangan berwarna kuning yang amat harum, menggosok-gosokkan sapu tangan masing-masing dengan keras ke hidung dan mulut mereka, kemudian menyimpan kembali sapu tangan itu lalu menghadapi lawan tanpa mengkhawatirkan asap beracun. Biarpun tenaga sinkangnya belum pulih seluruhnya, namun ilmu pedang Angkiam Tok Sian Li memang hebat, sehingga tidak percuma dia berjuluk si pedang merah. Dan kecerdikannya serta kekejamannya membuat ia patut pula dijuluki Tok Sian Li si Dewi beracun. Karena 3 orang lawan diborong sumoinya dan dia sendiri hanya menghadapi seorang lawan, pedangnya sudah dapat mengimbangi gulungan sinar rantai, bahkan beberapa kali hampir berhasil melukai lawan, yaitu memapas sebagian ujung bajunya dan membuat retak rahang tengkorak. Kang Hong yang menonton pertandingan itu, duduk dengan hati tegang, juga dia menjadi kagum. Semenjak turun gunung, dia menyaksikan pertandingan-pertandingan yang hebat. Kini mengikuti pertandingan antara murid-murid orang sakti, murid-murid 2 orang datuk dari golongan sesat yang tinggi ilmunya, matanya kabur. Gulungan sinar pedang di tangan Cui Im merah dan indah sekali, membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin melebar, mengurung gulungan sinar yang dibuat oleh rantai tengkorak lawannya. Adapun cambuk di tangan Song Bun Siuli juga telah lenyap bentuknya, yang tampak hanya gulungan sinar hitam yang berkelebatan di angkasa dan mengeluarkan bunyi meledak-ledak keras dan sinar hitam ini dapat menahan rantai tengkorak 3 orang lawannya yang berusaha keras untuk mengalahkan gadis muda yang namanya sudah amat dikenal di dunia Kang Ou itu. Tiba-tiba Kang Hong mendapat perasaan aneh dan menengok ke belakang. Alangkah kagetnya ketika dia melihat bahwa dari arah belakang datang puluhan orang, berindap-indap dan jelas sekali mereka berniat untuk menangkapnya. Mereka adalah anak buah Paksan Suliong, datang menghampirinya dengan sikap mengancam, bagaikan segerombolan serigala yang hendak menyergap seekor kijang. Kang Hong maklum akan bahayanya kalau terjatuh ke tangan anak buah Paksan Kuiong. Memang tidak enak juga menjadi tawanan 2 orang gadis berhati ganas itu, akan tetapi menjadi tawanan orang-orang kasar ini agaknya akan lebih mengerikan pula. Mengapa dia tidak membebaskan diri saja? Kalau tadinya dia masih belum membebaskan diri adalah pertama, dia suka melayani permainan asmara Cui Im yang benar-benar telah dinikmatinya dan kedua, karena dia tertarik dan berterima kasih kepada Song Bun Siuli yang menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi sekarang, melihat dirinya mulai diperebutkan seperti sebuah benda berharga, Kang Hong menjadi muak dan timbul keinginannya untuk meloloskan diri selagi ada kesempatan mereka saling gasak itu. Kang Hong mengerahkan sinkangnya, mendesak pusat tenaga di pusar menyalurkan hawa sakti yang dia luncurkan ke arah kedua lengannya, kemudian sekuat tenaga dia merenggut. Tali sutra hitam yang mengikat pergelangan tangannya bukan sembarang tali, kuatnya melebihi kawat baja. Namun masih tidak dapat menahan sinkang yang tersalur di kedua lengan itu, yang kekuatannya amat luar biasa, seperti tarikan 2 buah belalai gajah. Tali itu mengeluarkan bunyi keras ketika terputus dan bergerak-gerak seperti tubuh ular terputus di atas tanah. Kang Hong hanya merasakan kulit pergelangannya panas. Ia cepat membungkuk dan melepaskan tali sutra putih yang mengikat kakinya. Ia tidak mau memutuskan tali kakinya yang dia tahu adalah sabuk sutra yang dijadikan senjata si nona baju putih, maka setelah tangannya bebas dia melepaskan tali kakinya.
Pada saat itu, 4 orang tinggi besar telah menubruk dan menangkapnya, ada yang merangkul kaki, ada yang merangkul pinggangnya, ada yang memegangi tangan dan ada yang memiting leher. Akan tetapi Kang Hong tidak peduli, dia terus bangun dan berjalan mendekati kereta, menyeret 4 orang itu yang melekat di tubuhnya seperti lintah. Kang Hong menyendal sabuk putih kemudian berseru kepada Song Bun Siuli yang sibuk melayani 3 orang musuhnya. Song Bun Siuli, "Ni senjatamu, terimalah." Ia sudah menggulung sabuk itu dan melemparkannya ke arah gadis baju putih yang mengeluarkan suara heran akan tetapi cepat menyambar senjatanya yang istimewa ini dan mengganti cambuknya dengan sabuk putih. Hebat bukan main gerakan Song Bun Siuli setelah ia kini mainkan sabuk sutra putih itu. Tampak sinar putih bergulung, amat tebal menyilaukan mata seperti pelangi berwarna putih perak dan dalam 3 jurus saja sabuknya sudah melibat rantai seorang di antara 3 lawannya dan sekali renggut, rantai itu terlepas dari tangan lawan dan ujung sabuk yang sebelah lagi sudah menotoknya roboh. 2 orang lawan yang lain menjadi marah dan menerjang lebih dahsyat lagi, namun dilayani oleh gadis baju putih itu dengan sikap tenang. Setelah kini senjatanya kembali ke tangannya, gadis ini menjadi lebih tenang dan penuh kepercayaannya pada diri sendiri. Kang Hong masih dikeroyok 4 orang tinggi besar yang bedak menawannya, dan sambil berteriak-teriak belasan orang tinggi besar lain merubungnya, siap membantu teman-teman mereka kalau kewalahan. Keadaan Kang Hong seperti seekor jangkrik yang dirubung semut. Kang Hong menjadi marah dan tidak sabar lagi. Ia mengeluarkan seruan keras sambil menggoyang tubuhnya, gerakannya seperti seekor harimau yang menggoyang tubuhnya sehabis tertimpa air hujan. Terdengar pekik kaget dan tubuh 4 orang yang menempel di tubuhnya tadi mencelat ke 4 penjuru sampai 5-6 meter jauhnya, menimpa teman-teman sendiri. Tangkap! Jangan sampai dia lari! Orang-orang yang menjadi kaki tangan Paksan Suliong itu berteriak-teriak sambil mengepung terus. Mereka ini hanya merupakan segerombolan orang liar yang mengandalkan tenaga, keberanian dan pengalaman bertempur karena orang-orang ini datang dari utara, menjadi anak buah Paksan Suliong yang di luar tembok besar sebelah utara terkenal sebagai pemimpin orang-orang liar. Namun tenaga mereka hanyalah tenaga otot dan tebalnya kulit, tentu saja menghadapi Kang Hong mereka itu tidak banyak artinya. Kang Hong mulai mengamuk untuk mencari kebebasannya. Ia menggunakan kaki dan tangannya, menendang dan memukul. Para pengeroyok berteriak-teriak kesakitan karena setiap pertemuan kaki tangan mereka dengan kaki tangan Kang Hong pasti mengakibatkan tulang patah dan kulit pecah. Melihat anak buah mereka kocar-kacir, ditambah lagi seorang di antara mereka sudah tertotok roboh, 3 orang di antara Paksan Suliong menjadi kacau permainannya. Apalagi kini Song Bun Siuli sudah memegang senjatanya sendiri yang amat ampuh, maka 3 orang tinggi besar murid-murid Paksan Kuiong itu tak dapat bertahan lagi. Pedang merah di tangan Cui Im berhasil melukai pundak lawannya, sedangkan kedua ujung sabuk sutra putih di tangan sumoinya yang amat lihai itu sudah merampas sehelai rantai dan memecut muka seorang lawan lagi sehingga pipinya terluka dan berdarah. Melihat lawannya mundur dan para anak buah mereka pun kocar-kacir dan mulai menjauhi Kang Hong, Song Bun Siuli cepat berkata dan meloncat mendekati Kang Hong. "Lekas masuk kereta. Kita melanjutkan perjalanan." Para pengeroyok berteriak-teriak kesakitan karena setiap pertemuan kaki tangan mereka dengan kaki tangan Kang Hong pasti mengakibatkan tulang patah dan kulit pecah. Kang Hong berdiri memandang gadis itu dan menjawab, "Aku tidak mau. Aku ingin melanjutkan perjalananku sendiri, Nona." Kau hendak melawanku?" Song Bun Siuli berkata halus, suaranya dingin, sabuknya siap di tangan. "Hati-hati, Sumoy. Dia mempunyai tenaga mujizat," kata Cui Im yang juga sudah melompat dekat, tidak mempedulikan Paksan Suliong yang mulai menolong teman-temannya dan pergi meninggalkan tempat itu karena maklum bahwa mereka tidak mungkin dapat melanjutkan usaha mereka merampas tawanan. "Chia Kang Hong, lekas kembali ke kereta. Mereka tentu akan datang kembali, dan kalau yang muncul guru mereka Paksan Kuiong, atau guru Tiante Siang Tu tadi yaitu Pak Jiu Sian Ong, kami tidak akan dapat mempertahankan engkau lagi," kata pula Song Bun Siuli. Suaranya tetap halus akan tetapi bukan merupakan bujukan, melainkan peringatan. Kang Hong masih berdiri dengan kedua kaki terpentang, kokoh kuat seperti batu gunung, akan tetapi pakaian di sebelah belakangnya sudah compang-camping tidak karuan. Ia menggeleng kepala dan memandang kedua orang nona itu dengan pandang mata tajam.
Tidak, aku ingin bebas. Sumoy, hajar mampus saja laki-laki tak berbudi ini, teriak Cui Im yang sudah melangkah maju dan siap dengan pedang merahnya. Tahan, Suci. Ibu menghendaki dia hidup-hidup. Kang Hong. Engkau sendiri tadi mengaku bahwa aku telah menyelamatkan nyawamu. Apakah ini balasanmu? Hendak melawan aku? Beginikah kegagahan murid Shinjiu Qiamong? Kasihan kakek itu yang tentu gelisah dalam akhirat kalau menyaksikan muridnya yang tak mengenal budi. Wajah Kang Hong menjadi merah sekali dan dia mengepal tinjunya. Sudahlah, jangan membawa-bawa nama suhu. Baik, aku ikut akan tetapi ingat, hanya untuk menuruti perintahmu sebagai pembalas atas pertolonganmu. Setelah bertemu dengan Lam Hai sini, kuanggap hutangku padamu telah lunas. Setelah berkata demikian Kang Hong lalu berjalan menuju ke kereta. Cui Im menyenggol lengan Sumoynya dengan siku sambil menggerakkan muka ke arah Kang Hong yang tampak oleh mereka dari belakang, sambil terkekeh dan berbisik. Lihat, Sumoy, hebat tidak, dia? Gadis baju putih itu memandang dan seketika wajahnya yang cantik jelita itu menjadi merah sekali. Matanya yang jelita terbelalak ketika ia melihat ke arah tubuh belakang Kang Hong. Pakaian bagian belakang yang compang-camping, kulitnya yang penuh debu itu masih tidak dapat menyembunyikan sebuah punggung yang tegak dengan lengkung kuat di bagian bawah seperti terbuat daripada baja, bahu yang bidang, pinggang yang kecil dan sepasang pinggul yang bulat membayangkan otot-otot yang penuh tenaga di atas kaki yang kuat. Cepat-cepat dia memejamkan mata, tidak mau memandang lagi dan mulutnya mencela. Suci, engkau selalu mendahulukan nafsu-nafsumu. Kau tahu aku tidak sudi memperhatikan pria. Gadis ini membuang muka dan setelah Kang Hong memasuki kereta, barulah ia berkata. Ambilkan selimut dan suruh dia menutupi tubuh belakangnya yang pantas. Cui Im terkekeh dan berlarian ke kereta, mengambil selimut dan melemparnya ke arah Kang Hong. Kang Hong, tutupi badanmu yang sebelah belakang rapat-rapat, kau membikin Sumoy menjadi jijik, hihihihik. Kemudian ia melompat ke atas di sebelah depan dan segera membalapkan 4 ekor kuda setelah Sumoynya pun melompat masuk dan duduk menghadapi Kang Hong dengan sikap tidak acuh. Dari luar terdengar suara seorang di antara Paksan Suliong. Kalian tunggu saja. Suhu sendiri yang akan merampas tawanan itu. Namun 2 orang murid Lam Hai sini tidak mempedulikan teriakan mereka dan terus membalapkan kereta ke selatan. Kereta berguncang-guncang dan Kang Hong duduk anteng, matanya tak pernah terlepas dari wajah gadis di depannya. Ia menjadi makin kagum. Gadis ini amat lihai ilmu silatnya, juga wataknya jauh berbeda dengan watak Cui Im yang cabul dan suka mengumbar nafsunya. Gadis ini pendiam, bahkan sama sekali tidak pernah memperlihatkan kegembiraan. Betapapun juga dalam hal kekejaman dan keganasan, gadis baju putih ini mungkin 10 kali lebih ganas dari Cui Im. Sungguh pun agaknya tidak berwatak licik dan curang seperti sucinya itu. Diam-diam dia membuat perbandingan. Yang manakah yang baik di antara kedua orang gadis ini? Cui Im hidup sebagai seorang yang ingin menikmati hidup sebanyaknya, selalu menuruti nafsunya tanpa mempedulikan sesuatu, hendak meraih kesenangan dunia sebanyaknya tanpa peduli dia akan dicap gadis cabul atau tidak. Pendeknya segala hal di dunia ini harus diarahkan demi kesenangan diri pribadi. Gadis seperti itu tentu saja tidak mempunyai kesetiaan terhadap siapapun kecuali dirinya sendiri. Akan tetapi gadis yang jauh lebih muda dan jauh lebih cantik juga lebih lihai yang duduk di depannya ini memiliki tipe tersendiri dan sukar sekali meraba-raba untuk mempelajari wataknya. Wajah cantik ini seolah-olah memakai kedok dari salju, begitu dingin dan sukar sekali dijenguk isi hatinya karena apa yang terkandung di dalam hati dan pikirannya sama sekali tidak mengubah kulit muka yang halus dan tetap dingin itu. Tiba-tiba saja muka yang jelita ini bergerak dan sepasang mata yang jernih bertemu dengan pandang matanya. Kang Hong terkejut dan tersipu, cepat mengalihkan pandangan matanya, pura-pura melihat pohon-pohon di pinggir jalan. Engkau lapar? Pertanyaan itu pun tiba-tiba dan halus merdu. Kang Hong mengangguk dan menjawab perlahan. Haus. Namaku Biao Eng, dan kau boleh memanggil aku dengan namaku. Kang Hong terkejut. Kiranya ada juga sikap manis budi pada diri nona aneh ini. Cepat dia mengangkat muka memandang, mengharapkan ada perubahan muka pada nona itu, perubahan muka yang wajar, yang tersenyum seperti halusnya ucapan yang dikeluarkan.
Namun dia kecelik, wajah itu tetap dingin dan tenang, sama sekali tidak membayangkan sesuatu kehangatan. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Memang aku lapar, dan terutama sekali haus, Biao Eng." Song Bun Siuli atau yang mengaku bernama Biao Eng, dengan tenang mengambil bungkusan dari sebelah belakangnya, di atas tempat duduk kereta itu, membuka bungkusan dan mengeluarkan sebuah roti kering yang besar. Ia mematah-matahkan roti itu, membagi menjadi 3, lalu memberi sebagian kepada Keng Hong, sebagian lagi ia lemparkan ke arah Cui Im sambil berseru, "Suci, silahkan makan," dan dia sendiri lalu memulai makan bagiannya. Cui Im menggigit roti kering sambil tertawa dan berkata, "Sayang, Sumoy. Seguci arak ayang ciu, arak merah asmara, telah dihabiskan sekali teguk oleh bocah itu, hihihihik." Sepasang alis yang hitam itu berkerut sebentar, namun tidak cukup untuk membayangkan bagaimana perasaan Biao Eng, apakah kecewa, ataukah marah, ataukah perasaan lain lagi. Hanya bibirnya yang tadi tertutup ketika dia mengunyah roti di dalam mulut, kini terbuka sedikit mengeluarkan kata-kata. "Aku masih ada persediaan air minum, jangan khawatir, Suci." Tangan kiri meraih ke belakang dan gadis ini telah mengeluarkan sebuah guci yang mengkilap, berwarna putih, terbuat daripada porselen yang amat indah. Melihat bahwa Keng Hong paling dulu menghabiskan rotinya, nona ini menyerahkan guci porselen kepadanya sambil berkata, "Minumlah dulu." Keng Hong menerima guci itu, memandang kagum lalu bertanya, "Mana cawannya?" "Hihihihi. Keng Hong, kau selalu bersopan-sopan mencari cawan. Apa kau khawatir diracuni?" "Ah, jangan takut, Sumo selamanya tidak sudi main-main dengan racun dan segala macam racun yang dimasukkan ke dalam guci pusaka itu akan lenyap pengaruhnya." Cui Im tertawa-tawa mengejek sehingga muka Keng Hong menjadi merah sekali. Ia hanya memegangi guci itu dan tidak minum, menanti sampai nona di depannya menghabiskan rotinya. Biao Eng juga tidak peduli bahwa pemuda itu belum juga minum dari guci. "Kau minumlah dulu, Nona Biao Eng," katanya memberikan guci itu. Sikap nona ini membuat Keng Hong tidak berani untuk menyebut namanya begitu saja, melainkan menaruh sebutan nona di depannya. Nona ini sikapnya seperti seorang putri istana saja, begitu halus, angkuh namun dingin. Biao Eng tidak menjawab, melainkan menerima guci itu, membuka tutupnya dan mengangkat guci ke atas mukanya yang ditengadahkan, lalu dituangnya air dari guci yang memancur memasuki mulutnya yang dingangakan. Keng Hong menelan ludah, bukan karena melihat orang minum atau melihat air yang amat jernih dan segarnya memasuki mulut orang, melainkan melihat mulut yang menggairahkan itu. Mulut yang terbuka, tampak giginya berderet putih, lidah meruncing merah sekali bergerak-gerak ketika kejatuhan air jernih, melihat rongga mulut yang segar kemerahan, yang membayangkan kesedapan dan kenikmatan. Keng Hong diam-diam bergidik dan tidak tahu dari mana datangnya perasaan ini yang timbul semenjak dia jatuh oleh godaan asmara Cui Im. Setelah gadis itu menyerahkan guci kepadanya, barulah dia sadar dan cepat menerima guci itu. Akan tetapi belum dia minum air itu, dia teringat kepada Cui Im. Keng Hong selama berada di Kunlun Pai mempelajari tata susila, sopan santun dan telah membaca banyak kitab, maka sifat sopan santun sebenarnya telah meresap di hatinya. Kini teringat bahwa Cui Im belum minum, sungguh pun dia kini merasa muak kepada gadis itu setelah dia mengenal wataknya yang keji dan bahwa bujuk rayu yang amat mesra pada malam itu bukan timbul dari hati mencinta melainkan sebagai alat membujuk saja, namun dia merasa tidak enak kalau harus mendahului gadis itu minum airnya. "Kau minumlah dulu," katanya menyerahkan guci. Cui Im yang duduk di sebelah depan, memutar tubuhnya, memandang Keng Hong dengan mata genit lalu menerima guci. Terus diteguknya seperti yang dilakukan Sumoynya tadi. Kemudian ia mengembalikan guci kepada Keng Hong dan ketika pemuda itu menerimanya, sejenak Cui Im membelai tangan pemuda itu dan mencubit lengannya penuh arti sambil terkekeh. Keng Hong cepat-cepat menarik tangan dan guci itu sambil melirik ke arah Biao Eng. Namun gadis ini diam saja tidak bergerak-gerak, seolah-olah tidak melihat atau memang tidak peduli akan kecentilan sucinya. Keng Hong menghilangkan rasa kikupnya dengan menenggak air dari dalam guci dan dia kagum sekali. Roti kering tadi amat enaknya, gurih dan agak manis, berbau sedap. Akan tetapi air ini lebih lezat lagi. Memang rasanya air biasa, namun mengandung keharuman buah apel dan amat sejuk dan segar.
Tanpa bicara, dia mengambilkan guci kepada Biao Eng yang segera menyimpannya kembali dan berkatalah Biao Eng. Kita perlu menghimpun tenaga karena kurasa masih banyak penghalang di depan. Setelah berkata demikian, nona baju putih itu melempengkan punggungnya, dan meremkan matanya, napasnya menjadi makin lambat sampai akhirnya seperti tidak bernapas lagi. Tahulah Keng Hong bahwa nona ini kembali telah melatih dirinya dengan samadhi dan ilmu Pikai Hoan Hiat. Ia memandang kagum. Setelah mata itu terpejam, tampak bulu mata yang merapat dan hitam panjang melentik. Jantung Keng Hong berdebar dan cepat-cepat dia menekan perasaannya ini. Untuk melawan gelora hatinya menghadapi nona yang luar biasa cantiknya ini, dia pun lalu memejamkan mata menghimpun tenaga. Untuk apa? Untuk membebaskan diri kalau kesempatan muncul, pikirnya. Kalau dia sudah mengikuti nona ini sampai bertemu dengan Lam Hai Sini. Akan tetapi, setelah berhadapan dengan Lam Hai Sini, betapa mungkin dia dapat membebaskan diri? Sedangkan nona Biao Eng ini saja sudah demikian lihai dan tak mungkin dapat mengalahkannya, apalagi ibunya. Keng Hong diam-diam bergidik ngeri, akan tetapi dia sudah berjanji untuk membalas budi pertolongan nona itu, baru akan membebaskan diri. Hatinya tentram kembali dan Keng Hong pun segera pulas dalam samadinya walaupun kereta itu melalui jalan yang tidak rata dan berguncang-guncang keras. Sampai malam tiba, tidak ada rintangan di jalan. Kereta dihentikan di sebuah gunung yang banyak terdapat gua-guanya dari batu. Setelah makan daging kelinci yang ditangkap oleh Cui Im dan minum air gunung, mereka mengasuh di luar kereta, di dalam sebuah gua yang agak besar tak jauh dari situ. Cui Im sudah duduk mendekati Keng Hong, tangannya sudah mulai menggerayangi tubuh Keng Hong dan mulutnya membisikkan kata-kata merayu, kadang-kadang hanya mengeluarkan suara seperti seekor kucing memancing belayan. Namun Keng Hong tidak memperdulikannya, bahkan menjadi gemas sekali. Ia merasa canggung dan malu sekali karena gadis ini tanpa malu-malu mengajaknya bermain cinta di depan Biao Eng. Adapun gadis baju putih itu duduk bersila dan seolah-olah tidak melihat itu semua, tidak mendengar suara merintih-rintih dan meminta-minta yang keluar dari mulut sucinya. Cui Im, mengapa kau tidak bisa diam? Jangan ganggu aku, akhirnya Keng Hong berkata lirih dan mengibaskan tangan Cui Im. Mengapa engkau berubah, Keng Hong? Setelah berada di depan sumo yang jauh lebih cantik dariku, engkau pura-pura tidak tahu. Hihihi, masih ingatkah malam mesra itu? Masih terasa olehku, Keng Hong. Cui Im, diamlah. Keng Hong membentak, agak keras karena marah. Ia menyesal sekali sekarang mengapa malam hari dulu itu dia mau melayani gadis ini, pengalamannya yang pertama dia hanyutkan begitu saja bersama seorang gadis bermoral bejat seperti ini. Kalau Cui Im benar-benar mencintanya, dia pun tidak akan menyesal karena dia hanya ingin mengikuti jejak gurunya, melayani cinta kasih seorang wanita yang disukanya. Dan dia memang suka kepada Cui Im seperti rasa sukanya kepada segala yang indah. Kalau Cui Im tidak menggunakan daya tariknya sebagai seorang wanita hanya untuk membujuknya, kalau Cui Im tidak palsu cintanya, tentu dia selamanya akan mengenang pengalamannya dengan Cui Im sebagai kenangan yang manis. Sekarang, dia hanya akan mengenangnya sebagai sebuah kenangan yang memalukan dan menjijikkan. Suci, jangan ribut. Ada musuh-musuh datang. Tiba-tiba Biao Eng berkata halus dan kedua orang itu merasa jengah sendiri mengapa mereka ribut-ribut saja sehingga tidak mendengar datangnya ancaman musuh. Ketika mereka berdua memandang keluar gua, benar saja, di bawah sinar-sinar bintang-bintang yang suram, tampak berkelebat bayangan belasan orang yang gesit dan ringan. Bagaikan bayang-bayangan setan, belasan orang itu menerjang kereta dan terdengarlah suara hiruk-pikuk. Suara senjata-senjata dipukulkan pada kereta sampai kereta itu hancur dan roboh, kudanya lari tidak karuan. Agaknya orang-orang itu menjadi marah karena mendapatkan kereta itu kosong, dan melampiaskan kemarahan mereka pada kereta kosong. Kurang ajar. Mereka merusak kereta. Cui Im berseru marah. Tenang, Suci. Mari kita sambut mereka. Dan kau Keng Hong, jangan mencampuri urusan kami, kau tinggal saja di sini dan menonton. Biao Eng sikapnya tenang sekali dan kini dia mengajak sucinya untuk keluar dari gua menyambut belasan orang yang sudah mendengar seruan Cui Im dan kini menyerbu ke arah gua. Keng Hong duduk saja bersila di dalam gua, membuka mata memandang bayangan-bayangan itu dan telinganya mendengar suara Biao Eng yang halus merdu dan tenang. Siapa di depan? Mau apa kalian dan mengapa merusak kereta?
Di sini Songbun Siuli dan Angkiam Tok Sianli. Belasan sosok bayangan itu tiba-tiba berhenti bergerak, agaknya tertegun dan kaget mendengar nama-nama itu, kemudian terdengar suara. Kami 4 orang anak murid Hua Sanpai, mewakili suhu-suhu kami Hua San Siang Sin Kiam untuk diminta diserahkannya tawanan yang bernama Chia Keng Hong. Remang-remang tampak oleh Keng Hong bahwa 4 orang yang berkelompok itu adalah 3 orang muda dan yang seorang gadis, kesemuanya memegang pedang. Teringatlah dia akan 2 orang tokoh Hua San, yaitu Hua San Siang Sin Kiam yang bernama Cho Akiu dan Cho Abu, kakak beradik yang hebat ilmu pedangnya itu. Jadi 4 orang ini murid-murid mereka? Tentu lihai ilmu silatnya. Pincen bertiga adalah murid-murid Xiao Limpai, mentaati perintah ketua kami untuk menangkap Chia Keng Hong. 3 orang Huishio gundul Xiao Limpai itu masing-masing memegang sebatang toya dan tampaknya mereka itu kuat-kuat. Kami 9 orang adalah murid-murid Kong Tong Ngolo Jin, mewakili suhu-suhu kami untuk membawa Chia Keng Hong ke Kong Tong Pai. 9 orang ini pun masih muda-muda dan kalau tidak keliru penglihatan Keng Hong dalam gelap itu, terdiri dari 6 orang pemuda dan 3 orang pemudi, dengan senjata bermacam-macam, ada pedang, golok, tombak pendek, ruyung dan cambuk saja. Diam-diam Keng Hong menjadi gelisah. Betapapun lihainya Cui Im dan Biao Eng, mana mungkin dapat menang menghadapi pengeroyokan 16 orang yang kesemuanya adalah murid-murid tokoh besar yang sakti. Namun, baik Cui Im maupun Biao Eng bersikap tenang-tenang saja, bahkan kini terdengar suara Biao Eng yang halus dan dingin, mengandung ejekan dan tantangan. Chia Keng Hong adalah tangkapan yang berada di kekuasaan kami sebagai wakil dari Lam Hai sini. Tak seorang pun boleh mengganggunya. Kalian ini murid-murid tokoh besar di dunia Kang Ou, sungguh tak tahu malu telah merusak kereta kami. Kalau memang hendak menggunakan kekerasan, majulah, kami berdua tidak gentar menghadapi kalian. Omitohut, kiranya Songbun Siuli masih seorang bocah yang mulutnya sombong sekali, bentak seorang murid Xiao Limpai yang sudah menerjang maju dengan toyanya, diikuti 2 orang sutenya. Yang lain-lain juga segera berseru keras dan menerjang maju, mengeroyok Cui Im dan Biao Eng. 2 orang gadis murid Lam Hai sini mengeluarkan suara melengking tinggi dan tampaklah gulungan sinar pedang merah dari tangan Cui Im yang amat gemilang. Disusul gulungan sinar putih sabuk sutera Biao Eng yang lebih gemilang dan lebar lagi. Pertandingan berlangsung dengan seru di malam yang remang-remang itu. Tingkat kepandaian 2 orang murid Lam Hai sini sesungguhnya lebih tinggi daripada tingkat kepandaian murid-murid Xiao Limpai, Kong Tong Pai dan Hua San Pai itu, apalagi Biao Eng. Kiranya kalau hanya menghadapi pengeroyokan 5 orang lawan saja, Biao Eng masih ada harapan untuk menang. Adapun takaran lawan Cui Im kiranya hanya 2 atau paling banyak 3 orang lawan saja. Kalau mereka dikeroyok 7 atau 8 orang, barulah ramai dan seimbang. Akan tetapi kini yang mengeroyok mereka adalah 16 orang. Tentu saja kedua orang murid Lam Hai sini menjadi terdesak hebat sehingga terpaksa mereka itu harus saling bela dengan cara berdiri beradu punggung dan memutar senjata secepat mungkin untuk menangkis hujan senjata yang menimpa mereka. Sekali ini pun sabuk sutera putih di tangan Biao Eng berjasa lagi karena sabuk yang panjang itu selain dapat melindungi tubuhnya sendiri, juga dapat membantu sucinya yang mulai repot. Bahkan beberapa kali Cui Im mengeluarkan teriakan marah ketika betis kirinya dan pangkal lengan kanannya tercium ujung senjata lawan sehingga biarpun bukan merupakan luka parah, namun cukup merobek baju dan kulit mengeluarkan darah. Nona berdua sebaiknya menyerah saja. Kami tidak bermusuhan dengan Nona berdua, juga tidak ingin membunuh. Kami hanya ingin menawan Chia Keng Hong karena guru-guru kami mempunyai urusan dengan dia sebagai wakil gurunya yang sudah berdosa terhadap partai kami, terdengar seorang pemuda murid Hua San Pai berkata nyaring. Mulut besar, bentak Cui Im. Keng Hong adalah tawanan kami, kalau kalian dapat membunuh kami, baru boleh bicara tentang menawan Keng Hong. Bagus. Memang kaum sesat selalu nekat dan mau menang sendiri, teriak seorang murid Kong Tong Pai dan kepungan diperketat, serangan diperdahsyat sehingga 2 orang murid Lam Hai sini menjadi makin repot melindungi tubuh mereka dari cengkraman maut. Kini cuaca mulai makin terang karena bulan sepotong yang munculnya sudah malam itu mulai memuntahkan sinarnya. Keng Hong yang menyaksikan pertandingan itu menjadi gelisah. Ia maklum bahwa kedua orang nona itu sudah pasti akan roboh, kalau tidak tewas sedikitnya tentu terluka hebat. Ia sedang mempertimbangkan pendiriannya. Harus berpihak yang mana?
Pihak 16 orang itu memiliki pamrih yang sama, yaitu menawannya dan memaksanya menunjukkan tempat simpanan pusaka gurunya seperti juga guru-guru mereka dahulu memperebutkan Siang Bokiam adalah untuk mencari pusaka gurunya itu. Sebaliknya, pihak kedua, dua orang murid Lam Hai Sini itu pun sama juga. Jelas bahwa kedua pihak itu tidak ada yang bermaksud baik terhadap dirinya. Dan dia merasa kasihan kepada dua orang gadis itu yang dianggapnya berada di pihak yang harus dia bantu. 2 melawan 16. Mana adil? Pula, pantaslah kalau dia kini berpeluk tangan saja menyaksikan gadis itu terancam bahaya? Bagaimana tindakan suhunya kalau suhunya menjadi dia? Pernah suhunya menasehatinya. Kalau menolong orang, tolonglah saja berdasarkan perasaan hatimu. Jangan menengok latar belakangnya, jangan mengingat keadaannya, jangan pula memperhitungkan urusannya. Kalau kau merasa kasihan dan ingin menolong, tolonglah tanpa ada perasaan pamrih lainnya. Kalau tidak ada rasa kasihan dan ingin menolong seperti itu, lebih baik kau tinggalkan tidur dan tidak perlu melibatkan diri dengan urusan orang lain. Kang Hong segera bangkit berdiri. Mungkinkah dia membiarkan saja dua orang gadis itu tewas? Tidak. Biarpun dia tidak suka kepada Cui Im, merasa sebal menyaksikan tingkah laku gadis itu, namun harus dia akui bahwa dia telah mengalami kesenangan dengan gadis itu dan dia merasa tidak tega kalau melihat Cui Im tewas di ujung senjata banyak lawan yang mengeroyoknya. Apalagi terhadap Songbun Siuli yang bernama Biao Eng. Gadis ini pernah membebaskannya dari kematian di ujung pedang Cui Im. Tentu saja dia tidak tega membiarkannya mati dikeroyok. Kang Hong melompat ke dekat tempat pertempuran, sebelah tangannya memegang sebatang ranting, dan dia berseru. Cia Kang Hong berada di sini. Siapa yang hendak menangkap aku, majulah. Mengeroyok anak-anak perempuan kecil, apa tidak malu? Kang Hong, tutup mulutmu yang sombong. Cui Im memaki marah karena dikatakan anak perempuan kecil, juga ia menjadi gelisah karena sekali Kang Hong keluar, terbukalah kesempatan bagi para pengeroyok untuk melarikan pemuda itu. Benar saja. Mendengar teriakan ini, sebagian besar para pengeroyok meninggalkan dua orang gadis itu dan mengejar Kang Hong. Kini yang mengeroyok Cui Im dan Biao Eng hanya tinggal 6 orang saja, yaitu seorang Hui Xiao Xiao Lim Pai, 2 orang murid Hua San Pai, dan 3 orang murid Kong Tong Pai. Adapun yang 10 orang sudah lari dan berebutan menubruk Kang Hong dengan tangan kosong karena mereka ingin menangkap pemuda itu hidup-hidup seperti yang diperintahkan guru masing-masing. Akan tetapi tubrukan mereka itu disambut sinar yang bergulung-gulung dari ranting yang diputar oleh Kang Hong. Terdengar bunyi plak-plok-pluk ketika ranting di tangan Kang Hong itu menyambar-nyambar mereka, ada yang terkena pipinya, ada yang terkena lehernya atau lengannya. Mereka berseru kaget dan meloncat mundur, tidak mereka sangka bahwa sabetan ranting bisa mendatangkan rasa nyeri yang begitu hebat. Tahulah mereka bahwa murid Shinjiu Qiamong ini tidak boleh dianggap remeh. Mereka kini maju lagi dan mulai mengirim pukulan, sungguh pun hal ini masih dilakukan dengan tangan kosong karena mereka ingin menangkapnya hidup-hidup. Melihat datangnya pukulan-pukulan ini, Kang Hong menggerakkan rantingnya lagi. Namun dia merasa kaku sekali untuk mainkan Siang Bok Kiam Sut dengan ranting itu dalam menghadapi pengeroyokan begini banyak orang. Hujan pukulan dan cengkraman itu ada yang dapat ditangkisnya, namun ada pula yang mengenai tubuhnya, bahkan kini selimut penutup tubuh belakangnya sudah terlepas, bajunya yang kena dicengkeram juga mulai robek-robek. Timbullah kemarahan di hati Kang Hong. Kalian nekat, ya, bentaknya dan ketika seorang Hui Xiao Xiao Lim yang memiliki sinkang paling kuat mencengkram ke arah pundaknya dengan ilmu cengkraman Eng Jiao Kang, cengkraman kuku Garuda, dia cepat mengulur tangan kanannya memapaki cengkraman itu sehingga kedua telapak tangan itu bertumbukan di udara. Plak! Hui Xiao Xiao Lim Pai itu kaget bukan main, merasa betapa lengannya tergetar dan panas. Cepat dia berusaha menarik kembali tangannya, akan tetapi sia-sia saja. Tangannya sudah melekat dengan tangan pemuda itu dan alangkah kaget hatinya ketika merasa hawa sinkang dari tubuhnya berserabutan keluar dari tubuh melalui tangannya itu, disedot oleh telapak tangan Kang Hong. Hui Xiao itu mengeluarkan teriakan-teriakan aneh dan teriakan-teriakan ini disusul teriakan-teriakan lain ketika banyak tangan sudah menempel di tubuh Kang Hong tanpa dapat ditarik kembali. Ada 6 orang di antara para pengeroyok yang kini telapak tangannya menempel di tubuh Kang Hong dan sinkang mereka membocor terus disedot oleh tubuh pemuda yang luar biasa ini.
Yang menjadi paling bingung dan juga jengah sekali adalah seorang murid perempuan Kong Tong Pai dan seorang murid perempuan Hua San Pai. Mereka ini adalah dua orang gadis muda yang cantik dan gagah. Kini mereka membetot-betot kedua tangan mereka tanpa hasil, padahal mereka tadi yang menyerang dari belakang dan tangannya menempel pada pinggul Keng Hong yang telanjang sedangkan yang seorang lagi tangannya menempel pada leher pemuda itu. Dilihat begitu saja seolah-olah mereka ini sedang main gila, sedang main raba dan colek terhadap tubuh si pemuda. 4 orang gagah yang lain ternganga keheranan, akan tetapi sebagai murid-murid orang sakti mereka ini dapat menduga bahwa si pemuda murid Sin Jiu Kiam Ong tentu menggunakan ilmu siluman sehingga teman-teman mereka melekat seperti itu. Seorang Huishio Xiao Limpai segera berkata, "Kita kumpulkan Sin Kang, dan berbareng kita membetot." Ia lalu memegang tangan teman-temannya yang belum tersedot Sin Kangnya, kemudian mereka lalu memegang pundak mereka yang tersedot, dan mengerahkan kekuatan secara berbareng untuk menarik. Agar dapat menarik berbareng, Huishio itu memberi aba-aba. 1, 2, 3 tarik. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri rasa hati mereka ketika tiba-tiba saja tangan 4 orang yang lain ini pun amblas seperti air dicampurkan ke dalam lautan. Jangankan menarik teman-teman yang sudah melekat, menarik diri sendiri pun tidak sanggup lagi karena tenaga mereka yang dipergunakan untuk menarik itu tidak mendapatkan tempat berpijak melainkan molos terus mengalir masuk ke dalam tubuh yang mereka pegang terus mengoper hawa Sin Kang ini melalui tubuh Keng Hong. Keng Hong sendiri pun mulai bingung. Seperti yang pernah dia alami di Kunlun Pai, sekarang pun dia merasa betapa tubuhnya kebanjiran hawa Sin Kang, dadanya serasa hampir meledak-ledak, kepalanya seperti menjadi sebesar gentong beras, berdenyut-denyut, matanya merah dan hampir terloncat keluar dari pelupuknya, seluruh tubuh terasa berdenyutan dan gatal-gatal panas. Biarpun Sin Kang 10 orang ini masih belum menyamai Sin Kang Kiang Tojin dan beberapa orang sutenya, namun bagi Keng Hong tetap saja merupakan siksaan yang hebat dan dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa untuk melepaskan mereka. Ia maklum bahwa sekali dia mengerahkan tenaga yang mendesak-desak ini untuk mengibaskan mereka, akibatnya tentu hebat seperti yang pernah dia lakukan di Kunlun San. Akan tetapi pada waktu itu, yang dia robohkan hanyalah belasan batang pohon-pohon raksasa. Sementara itu setelah kini Cui Im dan Biao Eng hanya dikeroyok 6 orang lawan, mereka sebentar saja dapat merobohkan semua lawan itu. Cui Im merobohkan 2 orang dengan pedangnya, Biao Eng membuat 4 orang lainnya terguling. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kini 2 orang gadis itu berdiri melongo memandang Keng Hong yang digelut oleh 10 orang. Memang amat aneh pemandangan ini. Keng Hong berdiri dengan tubuh menggigil di tengah-tengah, sedangkan 10 orang itu menggeluti tubuhnya, banyak yang diam tak bergerak, ada yang masih mencoba untuk membetot-betot, namun semuanya tidak berhasil dan terdengarlah keluhan dan rintihan putus asa keluar dari mulut 10 orang itu. Itulah, Sumoy. Ilmunya yang mujizat, menyedot Sin Kang orang seperti yang kuceritakan kepadamu. Hei! Sekarang tahu aku mengapa Sin Kangku lenyap sebagian besar. Kiranya malam itu. Dia telah menyedot hawa sakti tubuhku, kurang ajar. Cui Im memaki. Heran betul. Benarkah dia bisa memiliki tikai Beng? Menurut ibu, di dunia ini tidak ada lagi yang mengerti ilmu itu. Ibu sendiri hanya mengerti sedikit. Bocah ini hebat, suci. Kalau didiamkan saja, 10 orang ini tentu mati semua dan ibu tidak akan senang kalau kita menanam bibit permusuhan dengan partai-partai persilatan besar. Hayo kita lepaskan mereka. Mana mungkin, Sumoy? Jangan-jangan kau akan ikut tersedot? Ih, ilmu setan yang mengerikan. Aku mengetahui caranya, Suci. Kalau begitu Subo telah mengajarmu ilmu ini? Ah, mengapa aku tidak diberitahu sama sekali? Cui Im bertanya dengan cara mencela, penuh iri. Hanya mengerti cara membebaskannya, sama sekali aku pun tidak tahu akan ilmu ini. Kalau kau menguasainya, alangkah banyaknya orang-orang yang kau sedot habis. Biao Eng lalu memungut cambuk kuda dari atas tanah di dekat kereta yang sudah hancur. Kau pergunakan cambuk ini. Jangan sekali-kali pergunakan tanganmu untuk menyentuh mereka. Kalau kau sudah menotok pergelangan tangan Keng Hong, kau pergunakan ujung cambuk untuk membetot tangan-tangan yang menempel di tubuhnya. Mengerti?
Cui Im mengangguk dan mereka lalu menghampiri 11 orang yang bergelut tanpa bergerak sambil berdiri itu. Biao Eng lalu memutar sabuk sutera putihnya ke atas, terdengar suara berdetak-detak kemudian kedua ujung sabuk itu menyambar ke depan, tepat menotok pergelangan kedua tangan Kang Hong. Dan pada saat itu, selagi Kang Hong merasa seolah-olah kedua lengannya lumpuh dan saluran hawa sakti yang membanjir ke tubuhnya terhenti, Cui Im sudah menggerakkan cambuknya melibat tangan-tangan yang menempel di tubuh Kang Hong lalu membetot sekuatnya. Biao Eng juga menggunakan sabuk suteranya melakukan hal sama sehingga dalam beberapa detik saja 10 orang itu telah terjengkang roboh dan sambil mengeluh mereka itu cepat duduk bersila sambil mengatur napas untuk memulihkan, atau setidaknya mendapatkan sedikit tenaga sehingga mereka tidak roboh pingsan terus tewas. Kang Hong yang terlepas daripada kebanjiran hawa sinkang, berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang seperti orang mabuk. Ia memang persis seperti orang mabuk arak, bahkan ketika dia berjalan menghampiri Cui Im dan Biao Eng, dia berjalan dengan kedua kaki diseret, seolah-olah kedua kakinya menjadi kaku dan kejang, kedua lengannya tergantung kaku pula di kanan kiri, matanya yang memandang dua orang gadis itu dikejap-kejapkan karena dalam pandang matanya yang berkunang-kunang. Dua orang gadis itu kini berubah menjadi 4. Ia mengusahakan diri untuk tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi senyumnya berubah menjadi menyeringai menakutkan, dan pandang matanya menjadi liar sehingga Cui Im dan Biao Eng yang amat lihai itu pun sampai mundur-mundur ketakutan. Hehehe, terima kasih. Terima kasih Jiwie Xiaoqia, nona berdua, yang telah membebaskan diriku dari lintah-lintah itu. Biao Eng memandang tajam dan berkata halus. Kang Hong, kau simpanlah kembali ilmumu menyedot sinkang itu. Kang Hong menggeleng-geleng kepalanya. Tidak bisa. Tidak bisa, disimpan bagaimana? Terlalu penuh tubuhku. Dadaku sakit, kepalaku mau meledak, tenaga ini mendorong-dorongku. Ah! Ia memegangi kepalanya dan meremkan kedua matanya. Ingin dia memukul, menendang, ingin dia merobohkan apa saja, dan keinginan ini timbul secara serentak, mendesak kepadanya menjadi seorang liar yang memuaskan nafsu untuk merobohkan dan membunuh, apa saja. 16 orang yang telah terluka semua itu, akan tetapi tidak ada yang tewas karena kedua orang gadis itu memang tidak bermaksud membunuh mereka agar jangan mendatangkan bibit permusuhan kini juga memandang ke arah Kang Hong dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Keadaan pemuda itu memang menyeramkan. Tidak saja mukanya menjadi merah seperti udang direbus, dan matanya jelalatan seperti mata setan, akan tetapi bahkan rambut kepalanya seperti berdiri satu-satu. Tanpa disadari dan dimengerti oleh Kang Hong sendiri, setelah kini tidak ada sinkang orang lain yang membanjiri tubuhnya, otomatis daya sedotnya lenyap dan kini sebaliknya berubah menjadi daya serang yang amat luar biasa. Memang sebetulnya ketika Sinjiu Kiamong mengoper sinkangnya kepada Kang Hong, kakek ini tidak sempat lagi untuk memberi pelajaran tentang menguasai sinkang yang kelebihan di dalam tubuh muridnya. Karena paksaan ini, terjadilah salah susunan salah kerja sehingga sinkang yang membanjiri ke dalam tubuh pemuda itu menjadi liar, ibarat ia ditampung tanpa ada pintu untuk memasukkan dan mengeluarkan air, datangnya membanjiri secara liar. Kalau saja Kang Hong sudah dapat mengusai dirinya sendiri, tentu dia akan dapat mengatur sehingga hawa yang masuk disesuaikan dengan tempatnya, dan dapat pula mengatur bagaimana untuk membuka pintu mengeluarkan sinkang dalam penggunaan sesuai dengan keperluannya. Kini, setelah secara liar hawa sinkang membanjiri masuk, keadaannya menjadi terbalik. Pintu masuk tertutup dan pintu keluar sukar dibuka kalau tidak dipaksa dengan pukulan dan tendangan, tidak dipaksa untuk bertanding. Maka hawa pun mendesak-desak dan membuat tubuhnya seperti sebuah balon karet yang terlalu penuh diisi hawa, siap untuk meletus setiap saat. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda. Belasan ekor kuda mendatangi dari depan menuju ke tempat itu. Binatang-binatang itu adalah binatang tunggangan para murid ketiga partai persilatan itu yang tadi meninggalkan kuda mereka di dalam hutan sebelah agar mereka dapat mengepung kereta tanpa mengeluarkan suara. Kini belasan ekor kuda itu berlari-larian karena dikejutkan oleh serangan seekor harimau, dan dalam keadaan panik belasan ekor kuda itu lari menerjang ke arah orang-orang yang sedang terheran-heran memandang ke arah Kang Hong dengan mata terbelalak. Biarpun mereka itu rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, namun pada waktu itu mereka sedang menderita luka dan sebagian besar hampir habis tenaga sinkangnya tersedot oleh Kang Hong, maka kini menghadapi pasukan kuda yang menerobos liar ini mereka tak sempat untuk menghindarkan diri.
Dan jangan dianggap remeh rombongan kuda yang sedang panik dan ketakutan ini. Mereka akan menerjang apa saja dan akan menginjak-injaknya sampai lumat. Kang Hong dapat melihat keadaan bahaya ini. Biarpun dia sedang tersiksa oleh hawa sinkang yang memenuhi badannya, melihat keadaan bahaya mengancam orang-orang itu, dia lalu cepat meloncat. Tubuhnya bagaikan sebuah bola karet penuh gas, begitu digerakkan lalu meluncur cepat sekali menghadang rombongan kuda. Pemuda ini secara aneh sekali telah menjadi buas dan ingin sekali menghancurkan atau membunuh apa yang merintang di depannya. Hal ini adalah disebabkan dorongan sinkang yang berlebihan itu sehingga dia tersiksa dan ingin melampiaskan rasa marah yang timbul akibat siksaan ini. Keadaannya itu tiada bedanya dengan seorang yang diserang sakit gigi menjadi marah-marah dan ingin mengamuk. Maka kini melihat betapa rombongan kuda itu mengancam keselamatan orang-orang yang menderita luka akibat dirinya, dia lalu mendorong-dorongkan kedua lengan dan kakinya sambil mengeluarkan seruan-seruan yang aneh bunyinya karena suara ini digerakkan sinkang yang padat, dikeluarkan untuk mengimbangi gerakan-gerakan pukulan dan tendangan itu. Akibatnya hebat sekali. Belasan ekor kuda itu seperti diamuk angin taufan, roboh dan terbanting ke kanan-kiri, berkelojotan sambil mengeluarkan suara meringkik-ringkik kesakitan. Di antara suara hiruk-pikuk ini, Kang Hong sudah menerjang maju terus dan terdengarlah gerakan dahsyat. Dalam waktu beberapa menit saja, belasan ekor kuda sudah menggeletak tak bernapas lagi, dan paling belakang tampak seekor harimau besar berkelojotan sekarat. Adapun Kang Hong sendiri berdiri tegak, mukanya penuh peluh, mukanya masih merah sekali akan tetapi jalan pernapasannya sudah tenang dan kini wajahnya tidak beringas seperti tadi, melainkan tenang, bahkan kelihatannya lega. Memang kini telah lapang dadanya, sinkang yang menggelora di dalam tubuhnya telah dia salurkan keluar melalui pukulan dan tendangan yang mengakibatkan tewasnya 16 ekor kuda ditambah seekor harimau besar. Biao Eng dan Cui Im terbelalak, terpesona dan penuh kekaguman mereka memandang Kang Hong. Kini mereka berdua maklum bahwa kalau Kang Hong menghendaki, pemuda itu tentu dapat membebaskan diri dari mereka dan jika mereka menggunakan kekerasan, mereka takkan dapat menangkap pemuda aneh itu. Namun pemuda itu tidak pernah melawan dan menurut saja menjadi orang tangkapan mereka berdua. Teringat akan ini, Cui Im dan Biao Eng bergidik. Pada saat itu, terjadilah hal yang sama dalam hati dua orang murid Lam Hai sini, yaitu bahwa cinta kasih mereka jatuh terhadap Kang Hong. Cui Im yang telah berhasil merayu Kang Hong sehingga pemuda yang mewarisi ilmu kepandaian juga mewarisi pula sifat mendiang Sin Jiu Kiam Ong itu pernah melayani bermain cinta. Kini benar-benar menghendaki pemuda itu menjadi kekasihnya untuk selamanya. Bukan hanya karena Kang Hong seorang pemuda yang tampan dan gagah, pula seorang yang masih jejaka sebelum bertemu dengannya, juga terutama sekali karena Kang Hong memiliki ilmu kepandaian mujizat, di samping ini menjadi pewaris pusaka peninggalan Sin Jiu Kiam Ong. Kalau dia dapat memiliki pemuda ini sampai selamanya, atau setidaknya sampai dia dapat mengopar semua ilmu dan pusaka itu, alangkah akan senang hatinya. Adapun perasaan cinta kasih yang mulai bersemi di hati Biao Eng adalah cinta kasih yang wajar dari seorang gadis yang selamanya belum pernah jatuh cinta terhadap seorang pemuda yang amat menarik hatinya. Biao Eng melihat adanya sifat luar biasa pada diri Kang Hong ini, sifat kegagahan yang aneh dan sukar dicari keduanya. Hatinya jatuh, akan tetapi sesuai dengan sifatnya yang pendiam dingin dan keras, tentu saja tidak ada sesuatu pun terbayang pada wajah atau pandang matanya, berbeda dengan Cui Im yang memandang Kang Hong penuh nafsu menyala yang terbayang pada wajahnya yang menjadi kemerahan dan sinar matanya yang bersinar-sinar. 16 orang murid-murid partai persilatan besar itu kini merasa putus harapan untuk dapat merampas murid Sin Jiu Kiam Ong seperti yang mereka harapkan semula, sesuai dengan tugas yang mereka terima dari guru-guru mereka. Tadinya menghadapi dua orang murid Lam Hai sini, mereka masih mempunyai harapan untuk berhasil. Biarpun mereka itu terdiri dari 4 orang murid Hua San Pai, 3 orang murid Xiao Lim Pai, dan 9 orang murid Kong Tong Pai, namun karena ketiganya dari partai-partai persilatan yang bersahabat, mereka telah bersatu untuk merampas Kang Hong agar semua pusaka peninggalan Sin Jiu Kiam Ong dapat ditemukan dan mereka selain dapat mengambil benda-benda pusaka yang dulu dicuri atau dirampas Sin Jiu Kiam Ong, juga mendapat bagian pusaka-pusaka lain sebagai bunganya.
Akan tetapi setelah mereka menyaksikan betapa murid Shinjiu Qiamong yang menjadi tawanan kedua orang murid Lam Hai Sini itu turun tangan dan ternyata memiliki ilmu yang mengerikan dan amat lihai seperti iblis sendiri, bahwa pemuda aneh itu membantu dua orang nona yang menjadi penawannya, mereka kehilangan harapan untuk melanjutkan perampasan dengan kekerasan. Dengan hati penuh kemarahan mereka berpendapat bahwa tentu murid Shinjiu Qiamong ini berwatak seperti mendiang gurunya dan kini tergila-gila kepada dua orang murid iblis betina yang cantik itu sehingga malah membantunya. Omitohut, mendiang Shinjiu Qiamong memiliki dua sifat, yaitu sifat pendekar besar yang gagah perkasa dan sifat kenakalan lain yang amat buruk sehingga beliau mempunyai banyak musuh. Kini muridnya agaknya tidak mewarisi sifat yang baik itu melainkan mewarisi sifat buruknya, kata seorang di antara tiga murid Xiao Limpai yang berpakaian pendeta dan berkepala gundul. Kang Hong tersenyum, akan tetapi hatinya panas. Gurunya adalah seorang yang amat dihormat dan disayangnya, merupakan orang satu-satunya yang amat baik terhadapnya. Kini gurunya sudah mati namun masih saja dipercakapkan orang. Ia lalu memandang Huishio itu dan menjawab. Lo Suhu, sudah jamak bahwa manusia itu mempunyai dua sifat, baik dan buruk. Baik dan buruk yang hanya disebut mulut manusia dan menurutkan penilaian manusia pula disesuaikan dengan sifat ingin enak sendiri. Yang menguntungkan bagi dirinya disebut baik, yang merugikan disebut buruk. Aku tidak akan menyangkal, seperti juga Suhu, bahkan aku pun tentu memiliki sifat-sifat buruk di samping sifat-sifat baik. Setidaknya, orang-orang seperti mendiang Suhu dan aku masih berterus terang, mengakui kelemahan sendiri. Sebaliknya, Lo Suhu dan anak murid Xiao Limpai adalah orang-orang yang tergolong sebagai pemeluk-pemeluk dan pemimpin agama yang berkewajiban membimbing manusia ke arah kebaikan. Sekarang sawi Lo Suhu, bertiga bapak pendeta, bukan membawa-bawa kitab suci untuk memberi wejangan, sebaliknya membawa-bawa toya untuk menghantam dan membunuh orang. Apakah pakaian pendeta dan dibuangnya rambut kepala itu hanya untuk kedok belaka? Omitohut. Juga mulutnya jahat seperti gurunya, teriak pendeta Xiao Limpai kedua. Cui Im tertawa terkekeh-kekeh sambil bertepuk tangan. Bagus sekali, Kang Hong. Memang mereka itu monyet-monyet berbulu berkedok ular. Kepalanya gundul akan tetapi hatinya berbulu, hihihihi. Wajah Kang Hong menjadi merah. Ucapan dan sikap Cui Im tidak menyenangkan hatinya. Dia tadi mengeluarkan ucapan dari hatinya untuk membela gurunya, bukan seperti Cui Im yang semata-mata mengejek. Maka dia lalu menjura kepada tiga orang Huishio itu dan berkata, Aku tahu bahwa mendiang Suhu mempunyai hutang kitab-kitab Seng Tu Chin Keng dan di Kiong Hoan Hiat kepada Xiao Limpai. Aku berjanji, kalau kelak aku berhasil mendapatkan kitab-kitab itu, pada suatu hari aku akan mengembalikannya kepada Xiao Limpai. Tiga orang Huishio itu hanya mendengus dan seorang di antara mereka berkata, Pinceng bertiga hanya memikul tugas, kesemuanya akan Pinceng laporkan kepada Suhu. Setelah berkata demikian, mereka membalikan tubuh dan melangkah pergi dengan kepala tunduk. Ih, kenapa begitu bodoh, Kang Hong? Daripada kedua kitab penting itu diserahkan kepada setan-setan gundul itu, lebih baik kau berikan kepadaku, kata Cui Im pula dengan sikap genit. Sama sekali tidak peduli bahwa di situ masih ada 13 orang lain. Dia sama sekali tidak menyembunyikan sikapnya yang terang-terangan merayu pemuda itu dengan senyum bibir dan kerling mata memikat. Wanita cantik baju hijau, murid Hua Sanpai melihat ini lalu mengeluarkan suara mendengus tanda jijik dan berkata, Murid Shinjiu Qiamong memang tidak ada bedanya dengan gurunya. Gurunya laki-laki cabul muridnya mana bisa berhati bersih? Kalau dia ini seorang bersih dan gagah, tentu menginsafi kebiadaban gurunya terhadap Hua Sanpai, sedikitnya tentu akan mengembalikan pedang pusaka Hua Sanpai yang telah dicurinya. Akan tetapi, dia malah bersahabat dengan murid iblis betina Lam Hai Sini. Mengharapkan apa lagi? Burung gagak takkan berkawan dengan burung Hong, orang jahat tentu memilih kawan kaum sesat. Lebih baik kita pergi dan melaporkan kepada Suhu. Kalau saja murid perempuan Hua Sanpai itu hanya memaki-makinya, Kang Hong tentu tidak akan mengambil pusing. Akan tetapi gadis itu membawa-bawa nama gurunya, bahkan memaki-maki gurunya. Kang Hong memandang dengan mata marah, kemudian dia tersenyum sindir dan berkata, Nona yang baik, kalau aku tidak salah sangka, bibi atau bibi tuamu yang bernama Cui Bi dan yang lari dari Hua Sanpai karena cintanya kepada mendiang Suhu, tentu jauh lebih manis daripadamu, baik mukanya maupun budinya. Kalau tidak begitu, mana Suhu mau membalas cintanya?
Tentang pedang Hua Sanpai, jangan khawatir. Kalau aku mendapatkannya, pasti kukirim kembali ke Hua Sanpai. Aku bersahabat dengan siapapun juga, adalah hak kebebasanku dan tentang kaum bersih dan kaum sesat, aku tidak tahu. Yang ku tahu bahwa engkau pun kurasa tidak begitu jijik untuk bercinta, buktinya pinggulku yang tidak tertutup ini masih terasa panas karena kau pegang-pegang dengan telapak tanganmu yang halus. Nah, mukamu menjadi merah. Semua orang melihat belaka betapa tadi engkau memegang-megang pinggulku. Hayo katakan, mau apa kau pegang-pegang pinggul orang? Cih, laki-laki cabul. Wanita murid Hua Sanpai itu menjerit lalu membalikkan tubuhnya dan lari, diikuti oleh 3 orang suheng-suhengnya. Hehehihihi, mulutmu benar lihai sekali. Cui Im kembali bertepuk tangan, bahkan Biao Eng juga tersenyum sedikit, akan tetapi alisnya yang hitam melengkung panjang itu berkerut. Terlalu tajam mulut pemuda ini, pikirnya. Kini tinggallah 9 orang anggota Kong Tongpai dan mereka itu merasa ragu-ragu untuk membuka mulut, karena mendapat kenyataan bahwa selain ilmunya tinggi, juga pemuda itu mulutnya lihai sekali. Melihat keadaan mereka, Keng Hong sudah mendahului dengan ucapan yang serius. Cui Liang Hiong adalah orang-orang gagah dari Kong Tongpai yang tentu saja berpemandangan luas. Seperti Cui Wi tentu telah mendengar penuturan orang-orang tua, urusan yang timbul antara mendiang Suhu dengan Kong Tongpai adalah karena dahulu Suhu pernah menewaskan 5 orang anak murid Kong Tongpai. Sebab daripada bentrokan itu adalah karena kedua pihak berbantahan dalam sebuah rumah judi, sehingga urusan itu adalah urusan pribadi yang tidak menyangkut perkumpulan. Apalagi kalau diingat bahwa Suhu telah meninggal dunia, demikian juga 5 orang anggota Kong Tongpai itu. Setelah kedua pihak yang bermusuhan sudah tewas semua, apakah kita yang tidak tahu apa-apa harus terseret ke dalam permusuhan? Apakah yang kita perebutkan? Para murid Kong Tongpai dapat mengerti alasan ini dan diam-diam mereka ini kagum juga mendengar ucapan Keng Hong yang membayangkan pendapat yang dalam dan pandangan yang luas. Akan tetapi karena mereka itu seperti juga yang lain hanya merupakan pelaksana-pelaksana tugas, maka seorang Tosu yang tertua di antara mereka segera berkata, persoalannya tidaklah begitu sederhana, orang muda. Pula, kami hanyalah murid-murid yang melaksanakan perintah guru. Agaknya Kong Tongolo Jin yang menurunkan perintah itu. Baiklah, kalau begitu harap Cui sampaikan kepada Kong Tongolo Jin bahwa kalau mereka itu menginginkan barang-barang pusaka peninggalan Suhu, suruh mereka pergi mencari sendiri karena hal itu merupakan keinginan pribadi mengapa membawa-bawa nama perkumpulan? Betapa banyaknya di dunia ini, manusia-manusia yang sebetulnya bercita-cita untuk kepentingan pribadi namun mempergunakan kedok demi perkumpulan mempergunakan anak buah dan para murid untuk berjuang demi perkumpulan, padahal sesungguhnya yang menjadi pamrih adalah kepentingan dan kesenangan pribadi. 9 orang anak murid Kong Tongpai itu marah sekali karena nama baik guru-guru mereka dicela terang-terangan oleh pemuda yang masih ingusan ini, akan tetapi karena mereka mengerti bahwa melawan takkan ada gunanya, mereka lalu membalikkan tubuh dan pergi meninggalkan tempat itu sambil membantu kawan-kawan yang terluka. Bagus-bagus, Keng Hong. Engkau telah memberi tamparan dengan kata-kata kepada orang-orang yang mengaku sebagai golongan bersih, golongan suci, dan golongan pendekar-pendekar itu, hihihihik. Cui Im berkata girang sambil merangkul pundak pemuda itu dengan sikap manja memikat. Cukup, suci. Kita lanjutkan perjalanan, terdengar Biao Eng berkata, suaranya dingin dan sikapnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kereta sudah hancur oleh setan-setan itu, semua kuda binasa oleh Keng Hong. Wah, kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, padahal masih amat jauh, kata Cui Im dengan wajah jengkel. Akan tetapi gadis ini lalu tertawa memandang Keng Hong. Keng Hong, perjalanan masih jauh dan kita harus berjalan kaki. Mempergunakan ilmu lari cepat memang tidak kalah dengan berkuda atau berkereta, akan tetapi amat melelahkan. Bagaimana kalau kita saling gendong? Bergantian, kan enak? Kalau Sumoy mau, biarlah aku mengalah dan kau lebih dulu menggendong Sumoy. Suci, diam. Bukan waktunya untuk main-main, bentak Biao Eng dengan suara dingin dan ketus sehingga Cui Im tidak berani lagi membuka mulut. Nona berdua tidak perlu repot-repot karena perjalanan bersama kita hanya sampai di sini. Aku tidak dapat menemani kalian lebih lama lagi, kata Keng Hong dengan suara tenang. Sudah cukup aku mendatangkan kerepotan dan bahaya bagi kalian, karena aku tahu bahwa selama Nona berdua melakukan perjalanan bersamaku,
tentu akan menghadapi bahaya serangan orang-orang Kang Ou yang kini seolah-olah memperebutkan aku. Ah! Cui Im mengeluarkan suara kecewa dan gadis ini lenyap pula sikapnya yang manis tadi, bahkan tangan kanannya bergerak mencabut pedangnya. Chia Keng Hong, engkau harus ikut bersama kami menghadap ibuku, Lam Hai sini, mau atau tidak, hidup atau mati. Suara Songbun Siuli Si Biao Eng terdengar tegas dan mengandung ancaman yang mengerikan. Berbeda dengan Cui Im yang telah mencabut pedangnya, gadis berpakaian putih ini masih berdiri tenang, belum mengeluarkan senjata, bahkan sikapnya masih biasa, hanya sepasang matanya yang mengeluarkan sinar penuh ancaman maut. Keng Hong menggeleng kepalanya. Tadinya memang aku berniat untuk menghadap Lam Hai sini dan niat itu terdorong oleh rasa terima kasihku kepada si Xiao Chia yang telah menyelamatkan nyawaku dari ancaman pedang Cui Im. Akan tetapi, tadi ketika Nona dikeroyok, aku telah membantumu dan berarti aku telah pula menyelamatkanmu, dengan demikian hutangku telah kubayar lunas. Karena itu, kini aku telah bebas dan aku tidak berniat untuk ikut bersama Jiwie menghadap Lam Hai sini. Setelah berkata demikian, Keng Hong mengangkat tangan ke depan dada memberi hormat, kemudian membalikkan tubuhnya melangkah pergi meninggalkan dua orang gadis yang tertegun penuh kekecewaan. Keng Hong, pertama-tama kau mempermainkan aku, kini berani mempermainkan Sumai. Kau kira kami tak mampu menawanmu dengan kekerasan? Terdengar Cui Im membentak dan sinar merah berkelebat ketika gadis ini menerjang Keng Hong dari belakang. Pengalaman-pengalaman pahit telah membuat Keng Hong hati-hati sekali menghadapi Cui Im. Mendengar desing senjata yang menyerangnya, Keng Hong cepat miringkan tubuh sehingga sinar merah meluncur lewat di samping lehernya dan mengangkat tangannya dikibaskan ke arah pedang dan tangan yang memegang pedang. Hawa pukulan yang amat kuat mendorong pedang dan tangan Cui Im dari bawah. Gadis itu maklum akan lihainya tangan Keng Hong, cepat menarik tangannya namun masih saja tangannya terdorong ke samping begitu kerasnya sehingga tubuhnya ikut terdorong dan hampir dia terpelanting kalau tidak cepat meloncat menjauhi Keng Hong ke sebelah kiri. Kau tahu, aku tidak ingin bermusuhan denganmu, Cui Im, kata Keng Hong. Harap kalian suka membiarkan aku pergi. Akan tetapi dengan muka merah karena marahnya, Cui Im sudah siap menerjang lagi, kini tangan kirinya mencabut keluar sehelai sapu tangan merah. Sapu tangan yang mengandung bubuk beracun dan yang pernah merobohkan Keng Hong. Sambil berteriak keras Angkiam Toksian Li Be Cui Im menerjang lagi, pedangnya diputar menjadi sinar pedang merah bergulung-gulung seperti seorang penari selendang sutra merah, kemudian ia menerjang Keng Hong dengan bacokan bertubi-tubi mengikuti perputaran pedang. Keng Hong sudah siap dan waspada karena maklum bahwa bahaya besar mengancamnya, bukan dari pedang itu melainkan terutama sekali dari sapu tangan merah. Maka dia segera menghindarkan diri dari terjangan pedang itu dengan meloncat cepat ke kanan. Cui Im sudah menduga akan hal ini, bahkan sudah siap-siap. Begitu tubuh Keng Hong berkelebat ke kanan tangan kirinya bergerak dan 3 batang jarum menyambar dari dalam sapu tangannya ke arah sepasang mata dan tenggorokan Keng Hong. Pemuda itu berilmu tinggi namun belum banyak pengalamannya dalam pertandingan ini terkejut. Cepat merendahkan tubuhnya setengah berjongkok sambil mengibaskan tangan kirinya ke atas sehingga 3 batang jarum itu terlempar entah kemana. Akan tetapi pada saat yang memang sengaja diciptakan Cui Im ini sinar merah dari sapu tangan sudah menyambar ke arah muka Keng Hong. Didahului asap kemerahan dari bubuk racun berwarna merah. Semenjak menjadi murid Shinjiu Kiam Ong, Keng Hong setiap hari diberi minuman racun sedikit demi sedikit oleh Kiam Ong sehingga dari mulut sampai ke perutnya, Keng Hong mengenal segala macam racun bahkan menjadi kebal. Akan tetapi menghadapi hawa beracun berupa asap atau bubuk yang tersedot melalui hidung dan menyerang paru-paru, dia tidak kebal. Pengalamannya ketika dia roboh oleh racun sapu tangan merah itu membuat dia waspada. Biar saat itu dia baru saja lolos dari cengkraman maut yang dibawa jarum-jarum itu sedangkan posisi tubuhnya setengah berjongkok sehingga sukar baginya untuk mengelak, dia masih ingat akan bahaya ini maka dia telah menyedot napas dalam-dalam kemudian menutup saluran pernapasannya dan begitu gadis itu menubruk sambil mengebutkan sapu tangan ke arah mukanya. Dia meniup ke arah sapu tangan itu dengan pengerahan tenaga luekang. Sapu tangan itu tiba-tiba saja membalik ke arah Cui Im sendiri tanpa dapat dicegah lagi oleh gadis ini yang menjadi terkejut dan menjerit. Tentu saja dia sudah memakai obat penawar dan sapu tangannya itu tidak akan meracuninya, akan tetapi karena sapu tangannya itu tiba-tiba menyerang ke arah mukanya,
Sejenak dia tidak dapat melihat apa-apa dan secara tiba-tiba pergelangan tangan kanannya terasa nyeri sekali sampai menjadi lumpuh dan pedangnya terlepas dari pegangan. Kiranya pergelangan tangan kanannya telah kena disentil oleh telunjuk kiri Kang Hong. Melihat betapa dia berhasil membuat gadis yang ganas itu sementara tidak berdaya, Kang Hong cepat meloncat untuk lari pergi dari situ. Akan tetapi selagi tubuhnya masih melayang di udara, tiba-tiba kaki kirinya dilibat sesuatu, kemudian kakinya tertarik ke belakang sehingga tanpa dapat dia cegah lagi tubuhnya terjungkal dan terbanting jatuh ke atas tanah. Kang Hong cepat meloncat bangun dan seperti yang telah dia duga, Biao Eng telah berdiri di hadapannya dengan senjatanya yang aneh, yaitu sabuk sutera putih yang kini ujungnya telah melibat kaki kirinya seperti ekor ular. Biao Eng mengerahkan tenaganya menarik lagi untuk membuat Kang Hong terjungkal. Akan tetapi pemuda itu telah mengerahkan tenaga ke kaki kirinya sehingga biarpun gadis yang lihai itu membetot-betot sedikit pun tubuhnya tidak bergeming. Biao Eng menjebikkan bibirnya dan mendengus, sabuk yang melibat kaki itu tiba-tiba terlepas dan sinar putih berkelebat ketika sabuk itu bagaikan bernyawa telah meluncur ujungnya dengan kecepatan mengagumkan, kini menyerang seperti ular mematuk ke arah mata Kang Hong. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.